Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Bapak. ini ada tugas dari CBP calon guru penggerak Ya. untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan tentang kasus di DMIPK. Semalam nih Pak ya. Yang pertama, ini bagaimana langkah-langkah Bapak dalam mengambil keputusan terutama untuk kasus-kasus yang menjadi dilema etika. Jadi dilema etika itu kasus yang sama-sama mengambil dari kewajiban. Kalau saya, langkah yang saya ambil untuk menentukan kasus yang terkait dengan dilema etika ini, saya akan konfirmasi dilema yang terjadi itu karena berarti ada dua atau lebih hal yang harus diputuskan. Saya akan konfirmasi pada masing-masing kasus itu, kemudian menentukan mana kasus yang berisiko paling kecil dan berdampak paling kecil kepada pihak-pihak terkait, itu yang akan kita ambil, itu yang akan dijadikan pilihan. Dengan yang berdampak lebih besar atau berdampak lebih luas, itu yang tidak luas. Kemudian langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa Pak nanti yang dilakukan? Ya, jadi langkah-langkahnya kita kan harus mempelajari dulu dilemanya itu sejauh mana itu, mempelajari dulu. Kemudian saya akan bertemu dengan, kalau itu orang yang menyebabkan dilema itu terjadi, bertemu dengan pihak-pihak itu dulu. Ya. Saya konfirmasi, cari tahu permasalahan apa. Kemudian karena ini harus diputuskan, maka saya harus mengambil keputusan. Dan keputusan ini tidak bisa pasti, tidak bisa memuaskan semua pihak atau bisa menyelesaikan semua masalah. Sekali lagi, setelah itu ada prioritas untuk penyelesaian masalah. Kemudian hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang saya anggap efektif itu adalah pertama dari wawasan dari guru atau orang-orang yang terlibat. Artinya saya harus tahu dulu dia atau kejadian itu terjadi karena, maka pihak-pihak itu harus saya anggap bagian yang penting untuk menentukan keputusan. Setelah itu yang menjadi pertimbangan lagi adalah semacam kita lihat itu dari program sekolah, isi sekolah dan sebagainya, mana yang lebih mendukung, nah itu ke visi program sekolah itulah yang kemudian selanjutnya kita ambil keputusan yang jelas satu hal, kemudian kepada pihak-pihak misalnya yang tidak puas dengan keputusan itu ya kita mohon kesadarannya, karena itu harus kita putuskan. Semua pihak harus, prinsipnya semua pihak harus menerima keputusan dari kepala sekolah terkait dengan permasalahan yang dilema. Tantangan Pak, apakah ada yang Bapak anggap tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, selalu ada ya, jadi pengambilan keputusan itu selalu ada tantangannya, selalu tidak memuaskan semua pihak, karena memang namanya dilema ya. Selalu ada yang tersakiti, selalu ada yang tidak. Tantangan-tantangan yang utama itu biasanya dari kalau ini kelompok guru ya, dari kelompok guru yang katakanlah tidak berpikir, atau oknum guru yang tidak berpikir untuk kepentingan sekolah, hanya ingin berpikir untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya atau apanya. Itu tantangan pertama itu dari internal guru itu sendiri. Yang kedua, tantangan yang mungkin muncul itu adalah dari keragaman kepala sekolah sendiri. Itu kan artinya ada dilema, kalau ini saya putuskan gini, nanti jangan-jangan ini gimana. Ini tantangannya itu keraguan itu, maka harus yang jauh yang tadi dari oknum guru itu harus gimana pun harus disadarkan, karena sudah keputusan itu dari kepala sekolah harus tidak ragu-ragu. Itu tantangan. Kemudian hal
dalam mengambil keputusan itu sendiri, apakah Bapak langsung menyelesaikan ke tempat atau menyusun sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi yang namanya dilema itu kan bagi spektrum permasalahannya itu bisa beda-beda. Maka menurut saya tidak semuanya bisa diselesaikan pada saat itu juga. Harus dicarikan ya, waktu lain yang waktu yang tepat, atau harus melalui proses dulu. Melalui proses misalnya kepala sekolah harus konfirmasi dulu semua pihak, konfirmasi dulu tentang kebenaran permasalahan itu, baru kemudian mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak semuanya bisa diselesaikan langsung di tempat itu. Meskipun kadang memang harus diselesaikan di tempat. Yang sering adalah harus, karena ini dilematis, maka harus terencana penyelesaiannya terencana. Kemudian ini, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, jadi kita kan punya yang namanya wakil kaur, punya yang namanya koordinator lab, kemudian kegiatan dan sebagainya. Itu adalah faktor-faktor yang penting yang akan mempengaruhi keputusan kepala sekolah. Artinya keputusan itu tidak boleh murni diambil dari otoritas kepala sekolah saja. Meskipun yang menandatangani SK atau menandatangani keputusan kepala sekolah, tapi itu harus melalui proses orang-orang yang koordinasi dengan pihak-pihak terkait itu. Sehingga itu saya anggap faktor yang positif untuk mendukung pengambilan keputusan pada permasalahan yang dinamis. Misalnya kalau ada permasalahan kesiswaan, saya akan selalu melibatkan maka kalau kesiswaan dan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kesiswaan. Sudah? Terima kasih waktunya Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk saya. Maaf, barangkali jangan itu kurang benar atau kurang. Ya. Tujuannya itu kan guru penggerak itu supaya belajar dari kepala sekolah. Untuk guru penggerak yang angkatan 5 ini beda Pak dengan yang angkatan dulu. studi kasus toh ya? ya. Senjatanya lebih banyak. Terus terkait dengan keputusan masalah kebijakan ya itu ya. Iya, seperti kasus-kasus misalnya dilema itu gini Pak. Jadi dilema etika itu seperti ada kasus tapi dengan dua kebajikan. Ya. Misalnya anak ini mau tidak dinaikkan kelas, itu kan jadi dilema. Kalau tidak dinaikkan kasihan, kalau dinaikkan itu kan nggak adil juga sama yang lain. Nah, pokoknya gini, yang pertama terkait dengan kebijakan itu harus melihat permasalahan dulu. Iya. Permasalahan dulu itu siapa yang terlibat untuk membantu. Tapi umumnya kalau kebijakan secara umum di satuan pendidikan itu kepala sekolah bukan tunggal penentu kebijakan. Tapi kepala sekolah harus berkoordinasi dengan wakakaul, kemudian komite itu juga wajib itu setiap kegiatan, setiap apapun keputusan diambil dasarkan itu. Kita lihat permasalahan itu mengenai ada enggaknya tabrakan dengan perundangan kita gitu. Kalau misalnya kasus anak terkait berkelahi itu kita antar desa. Kan antar desa kalau siswa SMP kan bisa antar desa. Kalau SD kan satu desa, antar desa itu kita harus gandeng juga 3 pilar. Dari 3 pilar itu dari kepolisian, kemudian dari orang tua dan dari kepala desa. Itu 3 pilar kita ajak. Supaya apa? Perkelahian di suatu lembaga itu tidak merembet pada di masyarakat gitu. Nek gak ngono merembet Mbak, bisanya kemana-mana nanti. Ya itu yang kita ajak. Jadi kebijakan kita itu di samping kita lihat yang jelas itu harus kita evaluasi, kita identifikasi permasalahan, terus kita analisis, kita pecahkan bersama dengan stakeholder yang ada di sekolah itu. Kalau orang luarnya yaitu biasanya dengan kepolisian ataupun kepala desa itu mesti. Jadi tidak bisa diputuskan sepihak. Oh, tidak bisa. Soalnya kadang-kadang pengetahuan kepala sekolah terkait hukum kadang-kadang kan terbatas. Mungkin teman kita yang tahu seperti itu.
Terus kalau mengenai etika, itu yang paling pinter, paling enak itu suri tauladan. Etika itu kan terkait dengan norma, terkait dengan tata tertib juga kan. Nah itu harus sejak dini ketika siswa masuk, aturan main harus kita sampaikan ke orang tua. Di situ yang membuat tata tertib itu di samping warga sekolah semua juga komite itu yang persetujuan. Nah supaya itu dituruti apa? Hanya suri tauladan. Suri tauladan dari mana? Ya kepala sekolah, terus gurunya, kemudian nanti orang tua juga, komite semuanya. Nanti anak-anak bisa minimal bisa mencontoh kegiatan dari tata tertib yang diingin oleh sekolah itu. Itu etika. Etika itu kan ada juga yang dilanggar kadang-kadang. Etika berbicara, etika kita bergaul, etika yang terakhir adalah etika berkomunikasi, bermedsos itu yang itu kan ada hukumnya. Nah itu anak-anak harus diberi pengetahuan tentang hukum itu. Kalau sekolah tidak menguasai terkait hukum itu, kita bisa mengundang dari kepolisian. Etika berlalu lintas itu juga dari kepolisian, kita undang orang ahlinya. Jadi mungkin itu nanti masuk ke kasus yang rujukan moral, Pak. Iya. Intinya rujukan moral itu, kasus ini pilihannya hanya ada dua, benar atau Atau salah. salah, Iya. iya. Tapi kalau ini yang saya tanyakan itu tentang dilema itu, Pak, kasus yang menjadi dilema. Itu misalnya kasus itu anak itu seharusnya tidak naik, tapi dinaikkan. Ya, contohnya itu. Itu kita lihat aturan main di sekolah itu bagaimana. Kita kan sudah punya KTSP. KTSP itu kan pedoman kita di dalam melaksanakan tugas secara keseluruhan di suatu lembaga ya. Di situ absennya berapa tidak naik. Anak ini absennya melebihi 10% tidak naik. Kemudian nilainya di akademik berapa mapel yang kurang juga tidak naik. Tetapi itu lebur semua dengan berbagai pertimbangan. Misalnya dia dilihat dari absensi, nilainya bagus, absensinya jelek, kita lihat di rumahnya, background ke rumahnya, apa yang menyebabkan anak ini tidak masuk. Terus yang kedua, apa yang sudah dilakukan oleh bapak ibu guru, apa yang sudah dilakukan oleh wali kelas, apa yang sudah dilakukan oleh waka dan kaul yang terkait itu. Kalau semua itu bisa didokumentasikan dalam bentuk tulis, kita menjustis anak, itu kita dari sisi hukum betul dibetulkan. Tapi kalau kita secara tertulis tidak punya, ibaratnya peluru kita tidak punya, terus menjustis itu tidak bisa, kita komplain salah sekolah. Harus begitu. Kita tanya satu-satu. Menyebabkan yang pertama minimal kadang-kadang berkait guru. Misalnya ada anak tiap mapel matematika tidak pernah masuk. Kita tanya guru matematika, kenapa gak masuk, apa sampai tidak menyenangkan, apa sampai dia dan sebagainya. Kita oncei kan, oh ternyata begini. Terus kemudian kalau sudah wali kelasnya, sudah berapa kali panggilan, sudah berapa kali visit. Kalau itu tidak sama sekali, jangan harap anak itu tidak naik, mesti naik. Terus ke guru BK-nya juga sama. Apa yang sudah dilakukan, ya, yang dilakukan terhadap anak ini sehingga anak ini panjenengan itu punya data benar-benar yang menyebabkan tidak masuk. Terus kemudian kaurnya juga. Nah ini harus ada koordinasi semuanya. Kalau sudah koordinasi sudah dilakukan dan kesimpulan sementara dari tim-tim itu menyatakan anak ini tidak masuk karena malas. Nah, anak ini tidak masuk ternyata di rumahnya itu dia harus ngeramut mbaknya. Itu kan beda. Itu seperti itu. Itu analisanya harus begitu. Artinya kita tidak menutup masa depan anak, tapi kita malah membuka sebenarnya masa depan anak itu bahwa kamu ada kekurangannya itu di sini, benar-benar menerima. Terus perintisan terkait dengan itu tidak boleh seketika. Jadi mulai semester awal ketika anak tidak masuk, orang tua itu sudah tahu semua. Sehingga ketika penentuan tidak naik, orang tua itu menyadari, ya anak saya memang tidak naik, anak saya nakal, anak saya malas dan sebagainya. Sehingga menyebabkan absensinya melebihi batas yang sudah ditetapkan di KTSP. Tapi kalau tidak ada itu semua, ya tetap naik, peluru kita tidak punya, ya. Nanti dikomplain. Pernah nggak sekolah mengunjungi loh? Kan di sini pembinaan, bukan menjustis, itu terkait dilema ya. Sehingga kepala sekolah saya memutuskan anak yang tidak naik karena berdasarkan ini. Saya minta bukti fisiknya tertulis itu disendirikan. Mungkin Pak, panggilan,
terus home visit, terus apa, terus solusi dari BK apa dan sebagainya, itu baru kita tidak naik. Sebetulnya dilema itu bisa selama kita memegang teguh aturan main, gitu loh. Tapi kalau aturan mainnya tertulis KTSP-nya tidak punya, oh jebol, nggak bisa itu. Terus bagaimana dengan siswa yang nilainya turun, artinya nilai itu tidak mencapai KKN karena ada 3 mapel. Pertanyaan kita kan guru mapel juga. Sudah, apa yang sudah jenengan lakukan terkait dengan mata pelajaran jenengan? Remedi, kadang-kadang remedi itu kan tanda petik. Remedi itu ada yang menganggap hal sepele kan, padahal itu wajib meremedi. Ketika terjadi sudah dilakukan remedi berapa kali, remedi itu tergantung bagaimana guru itu, tidak boleh 1 kali, boleh 2 kali, bentuk soalnya juga terserah. Itu yang penting itu bisa dibuktikan tertulis remedi ya. Jadi nggak usah kadang-kadang guru itu mau berdebatkan remedi, Pak anak itu sudah 2 kali remedi, loh itu terserah gurunya, karena kepala sekolah siapapun tidak bisa masuk di wilayah penilaian gitu loh. Sehingga itu kalau itu sudah remedi sudah dan menganggap guru itu kalau nilainya anak itu di remedi masih di bawah KKM, berarti anak itu tetap tidak naik. Terserah, itu terserah kepada guru mapelnya. Tapi biasanya kalau sudah remedi, bentuk soal yang digunakan seharusnya analisis soalnya harus ada, tidak sama dengan ulangan yang pertama, harus ada pembeda. Kesulitannya anak di mana, remedinya bagaimana dan sebagainya, itu harus dilaksanakan. Tidak boleh ujuk-ujuk anak itu tidak naik gara-gara nilainya 2 kali, juga tidak boleh. Terus harus juga ada komunikasi dengan orang tua. Bu, ini ternyata di matematika anak ibu itu kurang begini, harus disampaikan. Terus upaya yang dilakukan oleh sekolah adalah bimbingan khusus pada anak. Kalau itu semua sudah dilakukan dan anak ini tetap tidak bisa, silakan memberikan nilai di bawah KKN. Istilahnya sekolah sudah punya pelurunya. Nah, ketika kenaikan kelas dilakukan, mesti saya bertanya, apa yang sudah dengan lakukan? Kalau tidak ada sama sekali, naik. Menurut jawabnya, kan kita kebijakan itu kan kebijakan keluar juga mengenai orang tua ya, pelayanan kita. Lalu pelayanan guru ngapi kok berani menjustis anak ini tidak naik. Itu kompleknya itu di situ. Sehingga baik itu misalnya absensi maupun apapun. Terus bagaimana dengan siswa berkelahi? Nah, juga dilihat berkelahi itu. Di tata tertib kita ada atau enggak. Tapi kalau berkelahinya sudah pidana membawa senjata tajam, ya kita berani bersikap untuk dimutasi atau dikembalikan ke orang tua. Nanti kalau tidak bisa seperti itu, langkah kita ya jalur hukum. Artinya kan begitu. Itu terkait kadang-kadang dilema lagi gini, jam istirahat buat jenis ono arek gelut. Lha sampeyan nyalano sapa kalau arek gelut? Ayo. Kan jelas mau tidak mau saya harus menyalahkan diri saya sendiri. Cuma kalau itu terjadi ada satu titik terang yang meringankan kita. Jadi selama istirahat, guru wali kelas itu, guru piket itu wajib berkeliling. Ketika 1 kali keliling itu tidak ada masalah, ya sudah. Tapi ketika pertengahan setelah keliling itu ada anak gelut, ya kita meringankan tugas kita hanya mendamaikan. Kalau tidak bisa didamaikan di sekolah, kita panggil antar orang tua. Tetapi kalau orang tua kadang-kadang rawan, kalau bisa didampingi oleh kepala desa ataupun komite orang luar. Kalau itu tetap tidak bisa, maunya bagaimana, ya kepolisian di jalur itu. Dan biasanya kalau sudah kepolisian terus down Anda biasanya itu. Itu terkait kebijakan yang dilema itu. Banyak contohnya yang dilema itu. Terus sekarang jam kosong Mbak ya, jam kosong kan guru piket itu kan tidak bisa memenuhi semua. Nah, di situ biasanya kalau sudah kosong kasih tugas kan ditinggal. Terus akhirnya apa yang terjadi? Ketika akhir jam atau itu anak-anak berkelahi, nah itu kan juga menjadi dilema kita. Kita mau menyalahkan guru piket, tapi di sisi lain anak itu harus mendapatkan pengawasan ya. Tapi tenaga terbatas kasarannya itu. Nah itu kita bisa membuat kesepakatan bersama dengan teman-teman terkait itu bagaimana. Mungkin teman-teman
sekali waktu giliran untuk meninggalkan jamnya sebentar untuk melihat jam-jam yang kosong. Itu kalau satu kelas. Banyak. Itu dilema. Pokoknya kunci kalau kita menghadapi dilema komunikasi. Iya, harus komunikasi. Komunikasi dengan siapa? Dengan semuanya, baik dengan gurunya, dengan wakakaul maupun dengan teman-teman PI. Gitu. Kalau tidak ada komunikasi, keputusan sendiri pada kepala sekolah harus jauh, nggak bisa menyelesaikan itu. Karena menurut saya masalah yang dilema itu mesti kompleks, pasti kompleks. Gitu. Pasti tidak. Nggak bisa, tunggal itu nggak bisa. Semua pihak terpuaskan. Nggak bisa seperti itu, itu yang dilema. Terus kalau masalah etika itu suri tauladan, itu yang penting. Di samping kata tertib tertulis yang disetujui oleh wali murid dan komite, juga suri tauladan mulai dari kepala sekolah sampai ke tukang kebun itu harus. Karena itu contoh real yang dilihat oleh anak-anak. Tahu. Kalau itu tidak dilakukan, wapi tata tertib, tapi suri tauladan gak ono, percuma. Turunnya mau jam 8, berarti mau jam 7. Itu. Lho, apa malih? Ampun, ini sepertinya sudah terjawab semua. Oke, gitu Mbak. Pokoknya harus koordinasi. Pokoknya cukup keputusan